Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di praktikum kedua. Nah, pada praktikum kedua kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan Excel dan menentukan ukuran gejala pemusatan, letak, dan penyebaran datanya. Nah, di sini terdapat data rata-rata nilai ujian nasional bahasa Indonesia SMP di DKI Jakarta tahun ajaran 2018-2019, di mana banyak data ini ada 100. Untuk membuat tabel distribusi frekuensinya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari rentangnya, di mana rentang ini didapatkan dari nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Dengan Excel, kita dapat menggunakan sintaks max dan sintaks min untuk menemukan nilai maksimum dan nilai minimum. Sehingga di sini dapat kita tuliskan bahwa sama dengan max, buka kurung, kita blok datanya, tutup kurung, lalu dikurang dengan min. Buka kurung, blok lagi datanya, tutup kurung, enter. Sehingga di sini kita dapatkan rentangnya itu adalah 46. Setelah kita mendapatkan rentang, selanjutnya kita akan mencari banyak kelas. Nah, seperti yang kita pelajari di kelas teori, bahwa banyak kelas itu didapatkan dari 1 ditambah 3,3 dikali dengan log dari banyaknya data, di mana banyaknya data ini ada 100 kan ya. Lalu kita enter. Setelah itu kita akan mencari panjang kelasnya, di mana panjang kelas ini merupakan rentang dibagi dengan banyak kelas. Enter. Dan kita telah mendapatkan rentang, banyak kelas, dan panjangnya. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi, banyak kelas dan panjang itu tidak boleh bilangan desimal, sehingga di sini kita akan melakukan pembulatan, di mana banyak kelas ini kita bulatkan menjadi 8, dan panjang kelas ini kita bulatkan menjadi 6. Setelah itu, kita langsung saja membuat tabel distribusinya. Di sini, pertama itu ada nomor. Karena di sini banyak kelasnya ada 8, berarti kita akan membuat nomornya itu dari 1 sampai 8. Kita tarik sampai 8. Setelahnya, kita akan mencari batas kelas. Nah, batas kelas ini kan terdiri dari batas kelas bawah dan batas kelas atas. Untuk itu, kita gunakan 2 kolom, di mana kolom yang sebelah kiri ini untuk batas kelas bawah dan kolom yang sebelah kanan ini untuk batas atas. Sehingga di sini untuk kolom D dan E dapat kita merge saja. Nah, untuk batas bawah kelasnya, kita dapat menggunakan nilai minimum dari si data ini tadi. Di sini kita buat di oret-oretan saja bahwa kita cari nilai minimumnya. Kita blok lagi, tutup kurung, enter. Di sini kita dapatkan bahwa minimumnya itu adalah 44, sehingga di sini batas bawah kelasnya itu adalah 44. Nah, untuk batas kelas bawah yang kedua itu kan tadi kan panjangnya itu 6 ya. Jadi di sini untuk batas kelas bawah yang kedua itu sama dengan 44 atau batas kelas yang pertama ditambah dengan 6 atau panjang kelas. Lalu kita enter. Selanjutnya dapat langsung saja kita copy rumus ini. Setelah mendapatkan batas kelas bawah, kita akan mencari batas kelas atasnya. Nah, untuk batas atas kelas yang pertama itu adalah kita ambil satu nilai di bawah 50, di mana nilai tersebut adalah 49 kan ya. Selanjutnya seperti batas kelas bawah tadi, 49 ini untuk kelas yang kedua ini kita akan menambahkan 49 ini dengan
panjang kelas atau 6. Sehingga di sini sama dengan 49 kita tambahkan dengan 6 atau panjang kelasnya. Enter. Nah, selanjutnya dapat langsung saja kita copy rumusnya. Nah, selanjutnya karena kita akan mencari persentil, kuartil, dan lain sebagainya, untuk itu kita akan memerlukan tepi kelas. Sehingga selanjutnya itu adalah kita mencari tepi kelas. Sama seperti batas kelas, tepi kelas ini juga memiliki tepi kelas bawah dan tepi kelas atas, sehingga kita dapat menggunakan kolom sebelah kiri ini sebagai kolom tepi kelas bawah dan sebelah kanan sebagai tepi kelas atas. Lalu kolom F dan G ini dapat kita merge saja. Untuk tepi kelas bawah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk mencari tepi kelas bawah itu adalah batas bawah kelas dikurangi dengan 0,5. Sehingga di sini sama dengan batas kelas bawahnya itu adalah 44 dikurangi dengan 0,5. Lalu kita enter. Selanjutnya kita dapat langsung mengcopy sampai ke kelas ke-8. Nah, untuk tepi kelas atasnya, seperti yang kita ketahui bahwa tepi kelas atasnya itu adalah batas atas kelas ditambah 0,5, sehingga di sini batas kelas atas kelas pertama kita tambahkan dengan 0,5. Lalu enter. Ini juga kita tarik ke bawah. Nah, setelah kita mendapatkan tepi kelasnya, kita akan mencari frekuensinya. Sehingga di sini dapat kita tulis FI. Jika secara manual, kita akan mencari frekuensi ini dengan melihat berapa banyak data yang memenuhi kriteria yang ditentukan, di mana jika untuk kelas pertama ini kriterianya itu adalah untuk yang lebih dari atau sama dengan 44 dan yang kurang dari atau sama dengan 49. Nah, sedangkan pada Excel kita dapat menggunakan syntax COUNTIFs. Nah, syntax COUNTIFs ini adalah syntax yang menghitung banyaknya data yang ditentukan kriterianya. Di mana untuk kriteria range-nya itu adalah banyaknya data ini kita blok, lalu kita pisahkan dengan tanda koma atau tanda titik koma, lalu kita masukkan kriteria pertamanya, di mana di sini kriteria pertamanya itu adalah yang lebih dari atau sama dengan 44. Hingga di sini kita pakai tanda petik dulu ya, baru kita tuliskan kriterianya, yaitu yang lebih dari sama dengan 44. Lalu tanda petik lagi. Nah, setelah selesai pada kriteria pertama, kita juga akan memasukkan kriteria keduanya. Jadi kita akan menggunakan pemisah lagi, lalu kita blok lagi kriteria range kedua, dan kita tuliskan pemisahnya, lalu kita masukkan kriteria yang keduanya. Tanda petik kurang dari atau sama dengan 49, sehingga di sini kurang dari sama dengan 49. Tanda petik lagi, jangan lupa, dan tutup kurung. Lalu kita enter. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa frekuensi kelas pertama itu adalah 2. Nah, untuk frekuensi ini kita tidak dapat menarik rumusnya ke bawah seperti sebelum-sebelumnya ya, karena untuk frekuensi ini kriterianya itu kita menentukan sendiri, tidak bisa dengan menggunakan sel. Jadi di sini kita akan menghitung secara manual. Tapi jangan bersedih hati karena kita bisa langsung mengopi dari rumus yang ada pada formula bar ini. Hingga di sini kita copy, yaitu Ctrl C. Jangan lupa ini kita kembalikan ke enter ya, biar tidak berubah. Lalu di sini kita masukkan yang telah kita copy tadi, yaitu dengan menggunakan Ctrl V. Dan kita di sini kita ubah saja kriterianya. Di sini yang kedua ini ada 50 kan ya. Jadi kita hapus 44-nya, kita ubah jadi 50. Dan yang 49-nya ini kita ubah menjadi 55. Nah, dapat kan? Begitu juga kita cari sampai ke kelas yang ke-8. Nah, di sini
Setelah kita mendapatkan frekuensi dari kelas pertama sampai ke kelas 8, secara keseluruhan kita telah mendapatkan tabel distribusi frekuensinya.